Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya. Kesempatan kali ini loh ya, kita akan membahas ya tentang apa itu ciri ya, ciri orang yang tidak cocok ataupun selaras pada eh, dalam memelihara burung perkutut, intinya gitu loh ya. Jadi ketidakcocokan dan ketidakselarasan ya, kesempatan kali ini ya, ini saya akan membahas ya, kalau toh dulur-dulur ya, kalau ada dari kami pembahasan yang tidak suka ya nanti bisa disekorol. Kalau emang dulur-dulur mau menyimak ya, kalau bisa itu jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Itu yang pertama. Jadi nanti yang saya jelaskan ini tentu saja ini ada 5 ciri, yaitu kalau perkutut khususnya lokal ya alam. Jadi kadang kan ada dari perkutut itu, dari bawaan dari alam itu ke bawah dari energi yang negatif. Tentunya itu kan tidak cocok sama pemilik ataupun sang pemilik ya, itu ya. Jadi ini saya jelaskan loh ya, saya jelaskan. Jadi emang dari ciri orang yang tidak cocok ataupun selaras dalam pelihara burung perkutut khususnya lokal alam, yaitu yang pertama loh ya, itu emang suasana ya, suasana rumah itu menjadi kurang nyaman. Jadi di rumah itu ibarat seperti sumpek ataupun panas. Jadi hawanya itu adanya emosi panas. Itu kalau emang sang pemilik itu tidak cocok ataupun tidak selaras pada burung perkutut khususnya lokal. Nah, pas waktu dipelihara tuh ya. Terus di samping itu di rumah itu nggak kayak biasanya ya. Sebelum kita memelihara burung perkutut, kok suasana rumah itu adem ayem. Ternyata kita setelah beli burung perkutut baru ya, terus kita pelihara ataupun kita rawat, kok ternyata nggak kayak biasanya lah. Rumah itu seperti kayak agak terganggu lah, intinya tidak nyaman itu. Terus di rumah itu penuh dengan bawaan-bawaan panas ataupun emosi. Nah, itu entah nanti dari sang pemilik ataupun di keluarga kita, ataupun kita kalau keluarga itu kan kadang sering cekcok kan seperti itu ya. Seperti apa itu, bawaan-bawaan energi yang negatif itu loh ya. Tapi kita tetap kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau untuk masalah perkutut itu kan ya tahu sendiri, kalau zaman dulu emang terkenal mistiknya, untuk ceritanya seperti itu ya. Itu untuk yang pertama loh ya. Terus yang kedua ya, yang kedua ciri orang ataupun yang tidak cocok ataupun tidak selaras dalam memelihara burung perkutut khususnya lokal ya, ini ibarat di rumah loh ya. Di rumah itu banyak ataupun sering menjumpai musibah yang tidak ada hentinya. Intinya itu munculnya itu musibah bertubi-tubi. Nah, tapi naudzubillah min dzalik. Tapi jangan sampai dulur-dulur dan para sahabat itu terjadi seperti itu. Lah ibarat kita baru beli burung perkutut. Nah ternyata dengan berjalannya waktu kok tidak lama kok ya itu tadi munculnya musibah bertubi-tubi. Itu dikarenakan apa? Kita cari selebihnya, kok ini terjadi ini seperti apa. Terus kita tanya-tanya, kadang orang yang tahu tentang masalah perkutut lokal, kadang kan ada yang lebih tahu, wah itu perkututnya dilepas saja. Nah paling kalau nanti dilepas nanti apa itu, musibah itu tidak terjadi kan gitu. Jadi emang kita harapkan kan apa itu, kita ya itu jangan sampai di dalam keluarga kita tidak ada musibah kan seperti itu. Tapi untuk masalah perkutut yaitu tadi, kadang kan kalau emang tidak ada kecocokan, emang yaitu tadi ada munculnya musibah yang bertubi-tubi. Tapi naudzubillah min dzalik ya, moga-moga dulur-dulur dan para sahabat itu kalau memelihara perkutut itu energinya baik semua, positif lah intinya gitu. Terus yang kedua itu ya lur. Terus yang ketiga ya, yang ketiga ciri orang yang tidak cocok ataupun tidak selaras dalam memelihara burung perkutut usaha lokal, yaitu sering muncul makhluk tak kasat mata.
itu lor ya. Jadi munculnya makhluk tak kasat mata itu di sekitar rumah kita. Jadi biasanya perkutut itu ada yang mungkin dari bawaan dari alamnya. Emang perkutut itu sudah berenergi negatif ataupun beryoni negatif. Karena apa? Yoni ataupun energi itu kan sebetulnya itu masuk yang bersemayam di dalam tubuh burung perkutut. Sebetulnya kalau perkutut itu hewan ya biasa seperti burung-burung yang lainnya. Cuman kan energi-energi yang negatif ataupun positif itu sering masuk di dalam tubuh burung perkutut. Karena kan energi itu kan ya itu tadi saya kembalikan, kadang ada yang positif ataupun ada yang negatif kan gitu ya. Jadi mungkin dari bawaan dari alamnya sudah ada energi yang negatif, terus kita tidak tahu kalau kita orang awam ya, terus kita cuman memelihara burung perkutut, ternyata burung perkututnya itu membawa energi yang negatif. Jadi mungkin bawaan dari alam itu. Terus konon katanya ya itu burung perkutut khususnya lokal itu memiliki energi negatif kan gitu loh. Jadi emang dulu itu emang ada cerita-cerita ya, emang perkutut kalau emang kita orang awam tidak tahu, ibaratnya sekedar memelihara burung perkutut tapi kita tidak tahu celah beluknya ya, nanti kalau pas kita memelihara ternyata ada energi negatif ya nanti dampaknya ke kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita tahu oh ya ini dampak energi yang negatif, tentu saja kita lepaskan, tapi oh ya ini positif terus kita rawat kan itu. Itu yang ketiga lur ya. Terus yang keempat ciri orang yang tidak cocok ataupun selaras dalam memelihara burung perkutut khususnya lokal ya, itu yang dirasakan sang pemilik itu biasanya ya, yang dirasakan itu biasanya itu burungnya itu tidak mau jinak. Jadi seperti ini tuh. Terus burung itu walaupun kita rawat itu sampai 1 tahun 2 tahun bahkan sampai 5 tahun kadang kan gitu, lah burung itu susah jinak kan gitu. Lah berarti tandanya itu ya mohon maaf itu biasanya burung itu tidak selaras ataupun tidak cocok pada kita. Tapi kalau burung perkutut khususnya lokal kalau cocok ataupun selaras itu enggak sampai tahun-tahunan lor ya. Kadang kita cuma rawat gitu dari ombyoan itu aja, itu kadang 1 bulan itu aja itu sudah jinak kan gitu ya. Minimal 1 bulan ya. Ya paling enggak kan kalau rata-rata saya ambil rata-rata itu biasanya dari ombyoan itu 3 sampai 4 bulan itu baru jinak. Biasanya seperti itu. Nah, itu aja penjinakan itu kita pakai kerja keras dengan apa itu? Dengan konsisten untuk memandikan ya, untuk perawatan setiap harinya kan gitu. Terus burung itu tidak mau manggung. Biasanya kalau tidak cocok ataupun tidak selaras pada burung perkutut khususnya lokal. Jadi burung perkutut itu tidak mau manggung. Jadi adanya diem saja. Nah, itu apa itu burungnya itu biasanya tidak cocok pada sang pemilik ataupun yang merawat. Biasanya seperti itu. Terus mungkin adanya benturan aura sang pemilik ya. Jadi ada benturan aura sang pemilik dengan perkutut tersebut. Jadi ibaratnya sang pemilik itu auranya adanya itu di rumah itu emosi dan pemikirannya negatif. Lah berarti itu kan biasanya benturan ke aura ke burung perkutut. Jadi perkutut itu nggak suka. Kalau perkutut itu sebetulnya hewan itu kan terkenal mistiknya. Jadi sukanya itu orang yang merawat itu orangnya yang sabar. Nah itu. Tapi kalau kita merawat burung perkutut dengan kita selalu berpikiran negatif, biasanya itu perkutut itu selalu diem, nggak mau manggung. Biasanya itu apa itu burung itu tidak cocok lah sama sang pemilik kan seperti itu. Jadi susah selaras. Nah itu. Karena kan apa itu reaksi burung perkutut itu ngelabak terus. Jadi reaksinya itu ngelabak terus. Jadi nggak mau jinak. Jadi susah jinak kan gitu. Nah, itu yang keempat lor ya. Terus yang kelima yang terakhir ciri orang yang sekiranya tidak cocok ataupun selaras dalam memelihara burung perkutut. Itu biasanya sang pemilik itu selalu dihinggapi mimpi buruk lor. Nah, dihinggapi mimpi buruk sang pemiliknya kan gitu. Lah apabila setelah membeli burung perkutut lokal masih baru, ibaratnya kan kita baru beli burung perkutut yang masih baru. Lah itu kan nanti paling 2 malam ataupun 3 hari kan malam hari sewaktu kita tidur itu dihinggapi dengan mimpi buruk. Biasanya kalau tidak cocok seperti itu ataupun tidak selaras ya, ibaratnya kita baru beli burung perkutut di ombyoan ataupun di penjaring atau di penjual burung perkutut kan itu. Biasanya kita dihinggapi mimpi buruk. Tapi kalau emang itu selaras biasanya ya ngimpinya mimpi bagus, tidak mimpi buruk kan seperti itu. Terus ibarat mimpi buruk itu emang kan kalau 1 hari 2 hari itu tidak apa-apa, tapi kalau mimpi buruk itu terus-terusan kan kita tidak nyaman.
ujung-ujungnya harus kita lepaskan gitu ya. Kalau untuk mimpi buruk kan ya namanya bunga tidur ya, bunga tidur itu ada yang bagus kadang ya ada yang buruk kan gitu ya, namanya bunga tidur ya. Tapi ini kita kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena burung perkutut juga itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan cuman saya menjelaskan, apalagi perkutut sendiri sudah terkenal mistiknya kan seperti itu. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini, semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan persahabat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf untuk dulur-dulur dan persahabat kalau sekiranya ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan persahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Raminten maruk lopot skap semanten atur kula akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.